wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati, adik-adikku yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya banggakan. Pertama-tama syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita berada di rumah saudara kita, Dr. Andus Haji Bukhari Muslim dan Ibu Erni Johan. Gak salah ya? Hah? Erni Johari. Erni Johari. Ini saya nggak hikmah deh, alun cara komite. Erni Johari. Kan bapaknya dulu katanya Tengara kayak Erni Johar, kan penyanyi terkenal ketika itu. Kenapa Kakapan Johari? Erni Johar, ini karena Erni Johar itu penyanyi hebat. Lalu Pak Abu Bakar itu mengambil nama itu untuk anaknya dengan harapan jadi artis juga, tapi tidak jadi. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangkaian silaturahim, terutama dalam kaitannya dengan doa dan pembacaan tahlil untuk almarhum orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Abdul Manan, Haji M. Nur Manan. Haji M. Nur Manan yang beberapa hari yang lalu telah mendahului kita. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah begitu lama dari Jakarta. Dan terus terang aja saya baru sempat lagi hadir dalam acara begini karena kesibukan ini luar biasa, kesibukan yang tidak tiada hentinya. Itu kewalau saya Pak Bre, itu karena tugas pertama di IAUIN, itu tugas yang luar biasa itu. Tugas yang kedua sebagai wakil koordinator Kopertais wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten. Iya, ada 71 perguruan tinggi alumni saya yang dikoordinasikan. Saya di ke Banten sana itu, Cilegon apa itu hampir setiap minggu. Nah, kemudian belum lagi baru-baru ini diangkat sebagai Direktur Pendidikan Kader Ulama Laki-laki dan Perempuan di Masjid Istiqlal. Itu juga sibuknya. Baru-baru ini kita tes, ada 70 orang calon kader ulama laki-laki dan perempuan. Ada S2, ada S3. Semuanya dibiayai oleh negara. Ya mereka tinggal bawa koper doang, langsung tinggal di asrama. Semua bulanannya ditanggung oleh negara. Dan tolong buah hiji kerawiga ini mah kawarap saya. Una perlaon dong tolong buah. Coba-coba umat ibu hari
Ini 3 tempat tugas ini pusingnya bukan main. Awalnya tolong Gaya Ustaz sebuah hari deh ini. Toluwe, naga tolu umang gaya. Gaya Ustaz sebuah hari toluwe. Istilah hado ke. Loa komboto umah. Pala audes buang lah. Gaya Indonesian ke. Indonesia ya, dan sih. Boleh kita banyak rumah, tapi tangganya satu. Gitu. Kalau masing-masing rumah itu yang banyak, tangganya banyak, dia mau pusing doh. Pusing, kalau ini pusing satu keliling. Nah upah sirwe ini upah keliling. Daripada pusing, tahun persebuah. Nah ini, jadi karena itulah maka saya jarang hadir di acara keluarga itu karena sibuk. Sementara saya ini kalau dikasih oleh orang tugas, komitmen terhadap tugas luar biasa itu persoalannya. Ya, di kadang-kala kiau, beri, dia lagi bujangan ini, ibu lagi pergi. Nah, ibu lagi ke Makassar. Pai babarat cadangan toh. Demai ibu kata dia liku lawan hawali bede. Dekana edan baangi di rumah dia puan. Ibu si tiba, saya sore itu juga pergi ke mana? Debunaina ibu lawan di mana-mana, Surabaya. Pulang dari situ saya ke Bandung. Dulu saya di Bandung, sialat liku ini. Sudah, gitu aja rumah itu. Pala tetap hati pusing, kone hingga itu deh, mau pusing deh. Aku mau pabing itu. Ini jadi itulah anunya. Jadi itulah sebabnya saya jarang hadir terakhir itu di acara keluarga. Hari ini saya harus hadir. Saya sudah siapkan tadi waktu harus hadir. Karena kemarin waktu almarhum itu meninggal saya tidak sempat pulang. Itu juga karena kesibukan yang luar biasa. Kesibukan yang luar biasa. DAD sibuk kayak luar biasa olehnya. Alhamdulillah. Terus terang aja, kone pilih itu tadi di mana yang kone pilih itu mana? Gimana? Waktu kone kuah itu oleh jam apa brek? Gahi dengan hoka, Profit. Ini tambah tua, kok tambah putih, muka tambah cerah ceria. Tambah ganteng. Tunggu dulu ini Aisyah ini. Tambah ganteng itu gune-gune. Apalagi aku sih. Lain gua ganteng gua, bui ku orem nih. Pakai ganteng gua itu gune-gune pakai orem nih. Orem nih. Meskipun tak kain alu nih yang buat tuan. Marung but tenggon, tenggor balik. Aku bisa diincip sudah bawa sendakiat. Nggak balik. Luar biasa. Tapi itulah komitmen saya itu dalam pekerjaan itu luar biasa. Luar biasa. Di Laut Cina sudah lama tidak ketemu. Dia juga sudah lama juga tidak datang ke rumah ini mungkin karena katanya saya tidak ke rumahnya Prof itu takutnya Prof keluar karena tugas. Itu coba bayangkan. Jadi itulah kawan-kawan sekalian, adik-adikku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, inilah kehidupan kita di perantauan. Kehidupan kita di perantauan ini kuncinya 3. Kuncinya 3. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Itu catat itu. Bertakwa kepada Allah. Yang kedua, bekerja keras. Bekerja keras. Kemudian 3, menjaga hubungan baik dengan siapapun. 3 ini sudah saya praktekkan sepanjang hidup saya. Sudah dari dulu.
Di Makassar itu tidak ada orang yang tidak menganggap saya itu seperti saudaranya saya. Kayak itu tadi. Bertakwa kepada Allah, kemudian kerja keras. Yang ketiga, jaga hubungan baik. Jaga hubungan baik. Bertakwa kepada Tuhan itu menjaga hubungan baik dengan Allah. Bekerja keras itu menjaga hubungan baik dengan pekerjaan. Kemudian menjaga hubungan baik dengan sama manusia itu dalam rangka menjaga hubungan baik dengan orang seluruhnya. Tiga ini disari dari hadis Nabi yang mengatakan begini. Yang kemarin ini ceramah oke. Amplop mesti TP. Isi jauh. Nah, kata Rasulullah di dalam hadisnya itu, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Yang kedua, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ternyata hadis ini lahir ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, saya ini ingin meninggalkan kota Madinah, mau keluar kota. Terus apa pesan Rasulullah untuk saya sebagai bekal hidup saya di rantauan sana? Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Yang kedua, ikutkanlah kesalahan dan kekuranganmu yang telah lalu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, agar kebaikan itu menghapus kesalahan dan kekuranganmu yang lalu itu. Yang ketiga kata Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan siapapun dengan pergaulan yang baik. Aisyah, mana si cak betul? Kata aku lagi. Orang kan tahu kodar. Nah, deh. Mana si cak betul deh? Kantika aku pahu. Pala pahu di luar kantika kan? Iya. Oleh pahu dari jual barang dari dia. Kau ni bukan tika kayak kupu sebuah kilo orang tiba una. Une pamadam mempena ke. Aja nggak kena itu. Dia mempena jom kau punya. Kau ni mukani ku besi dah di ketempe kayak tiba una. Pala orang ka magari itu. Ya? Orang ka magari itu. Dia mengakai dia malu si aku baik. Itu. Jadi tiga itu begitu. Saya dulu waktu di Makassar, tidak ada orang di sana menganggap saya itu orang Bima, tidak ada lagi. Seperti saya itu orang Makassar. Sampai seakhir. Nah, setelah di Jakarta, tidak ada orang yang menganggap saya itu orang dari luar kota, tidak ada. Karena begitu hebatnya jaga hubungan yang baik dengan orang. Kemudian kalau saya diberi amanah oleh orang, saya akan selesaikan dan melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. De au Ustaz Bari, SUN Jakarta, Wati Wara doma pora, pora-poranya Prof. Ibrahim. Padahal do dari luar, bukan orang Jakarta. Bukan orang dari dalam. Dibayangkan Japora, pora itu Jakarta.
Saya pindah di sini tahun 99. Ini contoh ya. Contoh. Bagaimana kita menunjukkan kepada orang kerja keras dan menggunakan baik. Saya datang tahun 99 setelah profesor. Profesor saya di Kansas. Profesor itu Aisyah dalam usia berapa? 44 tahun. Jadi puara do ayat desa Indonesia ma profesor usia 44 tahun tiwara. Dan muda. Palawati waran lebih hebat daripada itu. Hebat wali saya. Ibu kah profesornya usia 39. Ede meceke barahin. Sampai nggak bisa pindah ke lain hati. Hah? Indah, orang nyanyi lagi. Sampai apa sih? Nggak bisa pindah ke lain hati. Siapa bilang? Siapa bilang tak bisa pindah ke lain hati? Pindah ke lain hati boleh-boleh aja. Lain waduh, jangan kasih tahu orang. Jakarta ini Aisyah, kita tidak boleh punya istri lebih dari satu. Satu di Depok, satu di Jakarta, satu di Tangerang. Itu PMT. Itu. Dicoba ada akak losa kak Rioto. Enam lawan lang olahraga lo. Dekat na daw ni taksi coba ada na taksi. Di bawah sini kedua kita ada orang agar yang marah dulu tuh alim dari pada dulu. Jadi ini datang ke Jakarta 99, langsung 2001 diangkat sebagai sekretaris jurusan tafsir hadis di Pasca. Apa itu dua Mbak Aresa? 99, 2000, 2001. Sekretaris jurusan Pak Agil Munawar, ketua jurusan. Setelah itu Agil Munawar jadi direktur pasca sarjana. Hanya saya jadi ketua jurusan tafsir hadis. Setelah itu Pak Agil Munawar diangkat sebagai Menteri Agama oleh Ibu Mega. Pada waktu itu. Akhirnya apa? Yang jadi direktur pasca ketika itu Kamarudin Hidayat. Saya di-SK-kan oleh Azumardi sebagai asisten direktur pasca 2005 sampai 2007. Jadi dua Mbak Bora jadi langsung 2007 diminta oleh Pak Kamar Kamarudin Hidayat untuk jadi wakil rektor 3. Dia tolak nah tinggal apa tidak mau saya. Karena waktu di pasca itu ada dua masalah besar yang saya selesaikan. Dilujak kira-kira barang ada bugis memaya arah asdir satu bolong saya meja. Bapak mau apa sekarang? Saya waktu itu di luar kota. Jadi kasih tahu oleh staf, Pak, tadi ada mahasiswa katanya gitu. Dia tinggi itu mejanya asdir satu. Terus bagaimana asdirnya? Dia keluar, Pak. Terus bagaimana dia wajahnya? Di luar muncul durasi hati orang pengeraan tahu bisa di luar dia ada siapa itu orangnya itu? Anak Bugis Pak misalnya. Maksud dong Bugis karena main dentes itu kemarin ya semparin pembuaran. Akhirnya dua di kaki di rumah. Tak Edi. Dia tuh kos kakinya itu. Inai. Saya sudah tahu gitu. Mau semua dalam kasar kan? Saya tuh gua sempari, mau suara sempari porong. Sempari porong saya, gitu, uang kebunnya. Itu ada keris pendek itu di sini. Keris pendek. Lebaran, nah tilok kani sempari porong itu tilok sembarang kani dan yang di malam dalam. Jadi ini akhirnya apa? Saya tangani masalahnya ternyata apa? Rupanya siare setelah saya datang dipanggil. Saya di luar kota waktu itu. Saya panggil Maisha.
Saudara perlu apa dengan saya? Dan saya dipanggil, enggak ada saya panggil siapa-siapa. Saudara perlu nih, Pak. Digertak dulu. Saudara ini kemana? Ada perlu apa dengan saya? Enggak ada Pak, kan saya dipanggil. Siapa yang panggil? Oh, Ibu Vita katanya. Oh, saudara kemarin itu apa yang saudara lakukan? Saya langsung tinggi meja Pak Asdir. Ada apa? Gini Pak. Saudara ini mau master. Perbuatanmu seperti orang gelandangan di jalan. Saudara kan mau master. Masa tindakan kayak begitu? Malu sih ulu bau sih. Enggak ibu kayak gitu. Masalah kemana Pak? Teman-teman saya sudah 4 kali di wisuda, saya belum sih. Tahu masalahnya? Tesis saya Pak sudah sekian lama kok tidak dikerjain oleh Asdir. Oh, maklumlah di saya. Oh, juga saya. Ada masalah. Terus bagaimana? Itulah Pak sampai sekarang belum. Nah, terus Halo Siawali itu Pak makanya saya sudah tak tahan ya. Kemarin saya lewati ruangan Bapak nggak ada nih, saya di luar kota. Nah, dan para sudah dudusin. Jelas dia sendiri. Pasti ada yang kemajuan yang datang itu. Nggak tahu. Ada Pak di Malaysia. Iya. Kemarin bagaimana ceritanya? Cerita lah bisa. Dia Malaysia kapan itu Malaysia langsung tinggi meja. Saudara mau apa Malaysia? Terus saya melawan. Bisa relos kan? Dengan saya untung Anda keluar, kalau tidak mati di situ. Bagaimana bisa Pak? Itu dia bawa badik itu dua diselipkan sini, satu di sini, satu di sini, 4 badiknya. Anda mati di situ kemarin. Untung saya keluar Pak tidak. Akhirnya apa? Sudah, saya bilang begini. Saya saja selesaikan skripsi tesis. Dia wajar saja hari baca paragraf pertama Bapak dalam pusing kepala saya. Nggak tahu ngomongnya apa di dalam tesis itu, wajar. Tapi kan sebagai dosen penguji itu, dosen pembimbing kan tidak boleh membiarkan anak-anak begitu. Nggak boleh. Akhirnya apa? Sudahlah, begini Pak Fuad, saya selesaikan aja nih ya. Ya sudah Pak, baca. Depan saya, ini kalau begini. Besok kamu panggil namanya ini, datang kepada saya, membantu dia untuk mengedit ini. Kira-kira mau wisuda lagi, kira-kira 1,5 bulan. Mau wisuda. Dan apa? Bayangkan tesis itu sedang diperbaiki, Mayo Besar. Kira-kira 2 minggu menjelang wisuda. Prof, ini saya mau sampaikan, ya. Ibu saya datang. Memang datangnya kenapa? Mau menyaksikan saya di wisuda. Kamu kan belum ujian. Mau di wisuda belum ujian. Kalau begitu malu dong saya apa sih? Siri ya? Oh singgahin malu ya? Itu siri, malu. Oh bahaya. Saya langsung ke Pak Fuad. Ini anak di sebelahnya ada datang. Dia sedang memperbaiki tesisnya, tapi dia bilang ibunya datang mau menyaksikan dia wisuda. Menurut Pak Tip bagaimana? Ini anak Pak mau wisuda, mati semua kita bertiga. Direktur, Asdir 1, Asdir 2 kita semua mati. Oh tahun poi Pak. Sudah Pak Tip aja selesaikan gimana caranya. Nah, dia akhirnya apa? Hanya ya oke deh, bisa selesaikan. Terus Pak Direktur mau ngadakan rapat untuk sourcing dia ini. Karena perbuatan itu kan mau disourcing. Rupanya siang ya. Setelah dia pukul mejanya Asdir itu, dia keluar situ, dia tinju lagi mejanya Pak Direktur. Sementara di dalamnya ada tamu. Maka dia di-sourcing. Jadi saya Pak Direktur, kalau rapat untuk sourcing saya tidak mau ikut. Kalau untuk menyelesaikan masalah dia mau. Kenapa? Saya tidak mau mati duluan ini. Kalau antum mau mati duluan silakan aja rapat sourcing di Indonesia. Saya lepas tangan nih. Jangan gitu ya. Jangan gitu guys ya. Kita selesaikan guys ya. Ini anak Pak sudah mau datang, karena ibunya sudah datang. Dia sama saya malu saya Pak kalau sudah guys. Bisa bagaimana caranya Pak? Sudah bagaimana caranya tidak selesaikan? Akhirnya apa? Di kita aja sedikit pernyataan bahwa dia anggap saja sudah ujian. Dia kita wisuda. Dia satu-satunya manusia yang di wisuda belum master. Langsung ijazahnya dikasih.
Dari Pak Kamal, ini kalau kita tidak selesaikan ini Pak, kita semua tiga-tiganya mati. Bisa saya tahu, tapi akhirnya kalau dia sudah malu, bahaya. DEDku kredit poin saya sehingga saya pasti diangkat menjadi rektor, wakil rektor waktu masa Pak Kamal. Pak Kamal tidak mau. Pendeknya Anda ikut saya wakil rektor 3 misalnya. Saya kan belum pernah wakil dekan. Ada saya mau tahu dulu. Ada 2 persoalan waktu itu yang diselesaikan. Satu lagi deh, wali ikut demo 5 mahasiswa S2 dan S3. Wah, aku udah habis loh, wah bisa di luar kota terus. Dia malah si saya, kendaki dekap saya, kau udah habis boy. Dia tidak bisa nggak lalu. Warak kani malu sekali ilmu bodoh. Itu tiap tahun itu nih. Tiap tahun. Or badem nahu sempari kani guni ngaran alake. Sempari nahu ke sempari konom sani ngaran de pen. Di tipar badem dalam kan? Konom sani. Kale? Bisi konom sani. Sama guru pada ini sih. Sama guru Nah itu. Ame mana ke dege. Boleh. Tenang deh. Dia naik tuang ini. Mana? Itu coba. Akhirnya apa? Bayangkan mereka itu demo minta membatalkan SK. SK itu matrikulasi bahasa. Jadi wajib bagi mahasiswa itu untuk mengikuti bahasa selama setahun. Baru disertasi. Jadi protes oleh mahasiswa. Ini kerjanya wakil direktur 1 juga. Akhirnya apa? Semua mereka ini memberi waktu agar 24 jam harus dibatalkan itu SK. Wah. Kita rapatkan. Semua orang bilang begini, kita batalkan SK. Dengan saya tidak mau Pak Direktur membatalkan. Kamu punya ide gila Indonesia. Itu kegilaan saya yang itu. Tidak apa-apa. Kalau sudah 1 kali SK keluar, dicabut, akan begitu terus selamanya. Tidak pernah berjalan itu SK. Terus bagaimana caranya? Caranya begini Pak, kita umumkan, siapa yang tidak suka dengan matrikulasi nomor 1, silakan tinggalkan pasca. Yang kedua, yang tinggalkan pasca, kita kembalikan semua uangnya. Mulai uang formulir, uang pendaftaran, uang kuliah, kita kembalikan. Tidak ada yang dirugikan. Kemudian, itu yang kedua. Itu aja Pak. Kemudian setelah itu, dibayangkan mereka menunggu di luar 70 orang yang aksi itu. Demo. Tapi kita ini, kalau begitu yang menyampaikan pengumuman siapa? Jadi orang bisa masuk buat. Gak lalu lemas buare, ini tugasnya asli 1. Setuju saya asli 1. Saya kan asli 2 kan kembalikan uangnya orang. Nah, saya kembalikan uangnya. Jadi orang bisa bari. Gak lalu Pak Fuad, biasanya kalau begini, Prof Tip Indonesia. Prof Tip itu kalau dia juta baca wiridnya itu tidak berani mahasiswa 1 pun. Sudahlah, kalau tidak ada. Sudahlah diberayam hebat itu. Saya kan, kepala cara saya kan. Kita panggil itu, yang Batak itu, Batak yang pimpin. Iya biasa gitu. Sudah masuk. Saudara dari mana? Dari Batak Pak. Namanya siapa? Saudara program apa? Program studi. Katanya saudara meminta waktu kita 24 jam dia mencabut keputusan. Iya Pak. Keputusan kami sekarang 1 tetap berlaku. Yang kedua yang tidak suka keluar. Yang ketiga yang keluar itu akan dibayarkan semua uang yang dikembalikan. Dimencat-mencat dia ada begitu. Saudara duduk ada siapa? Duduk di dohon ini. Masa saudara mencat-mencat di hadapan kami? Ini direktur, ini asli duduk. Itu keputusan kami, tidak bisa saudara itu. Tidak bisa begitu, Pak. Ini bisa. Saudara memang siapa? Saudara itu konsumen, kami pemilih. Terserah kami. Kalau mau saudara pilih silakan, kalau mau cari yang lain silakan. Maksud kami begini Pak, mama kulo siapa kan? Tiba, denara ambor jo kera mana aja. Tiba aja berasa akhirnya apa? Kamu keluar. Sudah kan? Sampaikan sama teman-teman luar siapa? Nggak usah sih. Baik Pak Kamal. Kamu itu betul-betul hebat itu. Jadi 2 poin. Orang anu saya mesti ngupak kehebatan itu.
raka jabatan upaya balik ya. Ya langsung saya di Pak Kamar, Pak saya keluar dulu nih. Dia udah saya, oh langsung saya pundak kanan itu. Lalu usir bayar pundak kanan dan mana mapul sudah ada itu ngapain main demo-demo gitu. Saya kira Prof Steve tadi membantu kita misalnya, membantu kita saudara sudah menelanjangi direktur saya demo-demo kayak begitu. Coba datang sama baik-baik sama saya nih. Kemarin tuh kayak mau datang sama Bapak, Bapak ada. Coba apa saudara minta? Kami Pak sudah punya proposal disertasi bahwa besok saya setuju. Langsung setuju saya. Sudah selesai urusannya. Tidak ada yang keluar satupun. Ini yang saya maksud, kita itu harus bekerja keras dalam tugas kita. Kerja keras. Kalau kali ini salah, kita perbaiki kesalahan kita. Kalau kita ini masih kurang bagus pekerjaan kita sekarang, besok kita harus mencari yang terbaik dari pekerjaan kita. Jangan pernah mundur. Debati loh, mampu ndak kedai kan tidak bisa. Pendeknya kalau sudah satu kali kita berniat melakukan sesuatu, kerjakan itu sampai tuntas. Sampai mencapai hasil yang terbaik. Itulah kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhu. Dewa para dadi saya dihantar jadi wakil rektor 3 tahun tadi. Bunga masa di masa demo setiap hari. Jadi barang demo hari. Enggak hidup doh je enggak. Gimana ya anak-anak sekarang ada yang demo lagi setelah Pak Tip jadi wakil. Mau melawan terus dia katanya itu. Tengah ilmu boleh cara raka aja. Dicakai ilmu batin, kedua ke ilmu zuhir. Ilmu zuhir nanda keu. Demenan mahasiswa mencau demo sekali 2 bulan. Mau saya ada ruang rektorat, wakil rektorat. Dia au jaga hari main nasi bungkus. Mereka semua saya panggil 30 orang makan nasi bungkus di ruangan saya. Ayo sini. Hah? Masya Allah, kok ada honor ceramah hati demo? Ede menambil ilmu bojo itu. Esen bojo kan? Kone nampanga sehebat apapun do akan mojo kan. Mau sirengahan di rumah dia berarti pernah demo, tidak sah itu tidak berani. Ilmu bojo. Bagaimana tidak sudah kasih makan tuh? Mana mereka mau demo dan orang sudah kasih makan. Dia hanya apa? Itulah wakil rektor pertama yang dipanggil ayahanda. Yang lain itu profesor semua. Ayahanda gini. Misalkan pada WA saya kan, aktivisnya itu waktu ada capek, dia ketemu, kenapa kamu kemarin saya WA tidak dijawab? Biasa Prof mahasiswa. Biasa kenapa? Dari uang pulsa apa? Di kalau saya pikir yang punya gini uang pulsa. Jadi sumpah lah, letis capek na WA saya menjaga udah. Sumpah lah lo. Para aktivis kan, kenapa kamu? Ini Prof, ini belum bayar uang kuliah, kenapa? Orang tuamu tidak punya uang ya, belum dikirimkan Prof. Berapa itu? Sekian. Ini. Kasih. Orang dicolar. Bagaimana tidak begitu? Karena pendekatannya pendekatan manusiawi dengan dia tiwaram demo lagi, tiwaram demo kebunnya kalau wow silangahan handai bari, itu bari. Mal handai tapi orang mahata utang calu akhir, ditilong punya lain itu. Jadi intinya kita kerja keras, baru kita bisa. Di akhirnya apa? Akhirnya dengan itu, bayangkan selesai wakil rektor 3 Cina terus mau diangkat lagi sebagai wakil rektor 1 oleh Pak Famar periode kedua. Tapi kawan-kawan di PMI itu udahlah kasihlah yang lain nanti. Kasih yang lain. Dan tiba-tiba tuh memilih orang di sisa saya kasih teman saya. Disitulah naiknya nama teman saya itu Profesor Masina. Setelah itu naik lagi Pak Dede Rosyada.
Profesor Dede Rosada saya diangkat sebagai dekan Fakultas Tarbiyah. Sebelum diangkat sebagai dekan Fakultas Tarbiyah, diangkat sebagai pengganti sementara rektor di Makassar, Cibiura. Ya tiwara do rektor ulu apa dekan biasa ke dekan ngomong rektor pada saya. Sebenarnya bahasa saya. Saya baru saingan itu misalnya. Ini perlunya kita itu menunjukkan kualitas kerja yang bagus. Tidak hanya kepada atasan kita, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan untuk kita sendiri, kerjakan pekerjaan itu sebaiknya. Itu yang kedua. Sampai jam sebenarnya mau ceramah ini. Ini sampai jam sebenarnya. Nah, orang pelonong dah. Kemudian yang ketiga itu jaga hubungan baik dengan siapapun. Jaga hubungan baik ini lain puannya di dori umam puan. Di dori umare ausin ada. Dan pasti orang bercoba harus menjadi. Pasti bercoba. Jadi itu hidup kita ini adik-adikku sekalian seperti begini. Kita ini bagaikan badan. Itu saya sering beri contoh. Di depan kita itu ada orang. Di belakang kita ada orang. Di samping kanan kita ada orang. Di samping kiri kita ada orang. Di bawah kita ada orang. Di atas kita ada orang. Itu betul-betul harus ditanamkan rahasia hidup seperti itu. Ketika kita berada di depan, jangan lupa yang di belakang. Jangan lupa. Ketika ada di samping kanan, jangan lupa yang di kiri. Jangan. Ketika kita jadi atasan, jangan lupa bawah. Saya praktekanku. Sehingga sampai terakhir itu selesai masa dekan Fakultas Tarbiyah. Dengan saya kan usia kan sudah 64. Dalam pikiran saya tidak mungkin jadi pejabat lagi. Karena tidak mungkin jadi pejabat, ngahit saya sedosi ya. Bu, saya ini akan berakhir masa jabatan saya di Tarbiyah. Saya mau kasih hadiah seluruh anak buah saya di Tarbiyah yang jumlahnya 90 orang. Dirojam kiram ini loh. Ini beli menahut jam ciwim 45 buah. Jam tangan. Dia awal yang hai ini wali kak, dia guru madang hai siali kak. Ciwim 45 buah jam tangan pesan ke saya melalui pesanan apa namanya? Online. Terus kabak saya itu curiga, ini Pak Dekan setiap minggunya ada kiriman apa? Jadi datang kotak langsung ke kabak, kan baru ke saya. Tapi sudah bayar duluan, saya kirim transfer. Setiap minggu itu ada. Dibayarkan 95 biji, datangnya penyerahan jabatan saya itu kalau tidak salah bulan Februari. Jadi saya sudah pesan sejak bulan Oktober. Orang bertumpuk 95 jam tangan di Kalimantan. Yang tahu itu hanya staf saya, namanya Ibu Dewi, itu yang tahu. Saya nanti Dewi mau kasih semua pegawai itu yang 90 orang jam tangan. Kalau mau itu. Nah, 90 itu saya bagi saat perpisahan dengan mereka. Dibayangkan satu tumpukan jam tangan 90 lebih di atasnya. Mereka belum tahu isinya. Ya saya sampaikan itu 90, bayangkan. Masama yang mereka saya lah wakil dekan. Dia termasuk ibu kan, ada yang saya, Bu, ini ada jam tangan bagus nih saya. Bagus banget katanya, kita mau nggak? Ya dong mau guys ya. Tiba dia PT di hadiah kayak siap saat perpisahan dulu. Guys ya, dia ku jam tangan saya katanya guys ya. Tunggulah, belum datang ini. Hah? Makanya lengket terus.
Romantis itu bikin lengket terus. Biar pamer kemesraan. Lah bisa membayangkan ini. Terus apa dibagi bayang. Jadi kalau saya ketemu dengan mereka, Prof, ketemu itu. Kayak bersanding mereka punya jam tangan. Dehe kalau seluruh uyain. Belum pernah ada dekan yang bagi jam tangan satu-satu kepada stafnya yang 9 bulan. Oh, di soal ibu mernie, katanya berapa itu harga jam? Jangan dipikir nih. Bayangkan jabatan saya itu mulai dari sekretaris jurusan tahun 2001 sampai sekarang. Kalau dihitung tunjangan saya itu tidak tahu berapa, sudah berapa anu itu. Sudah nggak bisa lagi dihitung. Nih. Ini hanya jam tangan sedikit. Nih. Dibayangkan ibu juga terima jam tangannya di sana. Kalau ibu ya jam tangan kah? Jam tangan pada gelang lo jangan. Nggak di masih nggak di no. Ini ibu khas. Ada jam tangannya, ada gelangnya. Kalau saudara mau dapatkan seperti ibu, jadilah seperti ibu Musda misalnya. Mana saudara bisa seperti ibu Musda? Susah. Lainnya susah. Lo tinggal saya udah jalan. Bisa. Akhirnya apa, Bari? Terus, aku nggak itu sih enggak. Ini manusia yang tidak pernah tidak punya jabatan hanya Prof. Mungkin kawan-kawan tahu namanya Profesor Ahmad Tafsir. Iya. Ahmad Tafsir dari Bandung. Iya. Dip, saya mau tanya kamu itu bisa coba. Kamu di saya ini pernah sama Profesor? Memang Gara-gara dia lebih tua dari saya. Memang saya agak nanan di drama sih. Kamu itu apa sih yang ilmu yang kamu pakai itu? Saya dengar kamu hebat sekali di sana itu. Kak kamu pedal kiai nih. Iya. Guys ya, yang saya tahu semua rektor selama ini orang Muhammadiyah guys ya. Sedangkan kamu itu orang NU guys ya. Saya ini orang NU yang nggak itu Muhammadinu gitu. Muhammadinu itu orang Muhammadiyah yang NU. Kalau bukan saya ini NUMU, NU yang Muhammadiyah. Itu bingung sih. Kamu hebat ya katanya. Tapi bukan hanya itu Pak, ada miripnya. Oh gitu ya? Itu dan tahu sih. Di punya tendede kain beri ya Allah, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tuzillu man tasya, biyadika al-mulk. Allahumma atini mulkan la yang bagi ahdin min gairi. Ya Allah, berilah aku jabatan ini sebagai jabatan yang Kau berikan, yang tidak ada orang selain aku yang pantas menduduki jabatan itu. Dengan goyang para arah sesiapa. Ini udah goyang naik lah berdoa kan. Rumah itu ada kejabatan yang tidak pantas untuk orang lain tapi pantas untuk aku coba. De doa ke doa. Ya mati lagi doa. Doa nah guys, dia doa di jabatan. Doa kami sibe cuma jangan baca baca sih nah mai benar jangan aku mau kembali boy. Itu baca. Iya tuh urusan lah itu. Karena suatu ketika kain oleh guru, nah itu baca si mata doa kena oleh doa itu jadi udah baca nih. Di dalam kemarin doa ini ya. Ilmu pehe. Darahnya kau pehela lo de doa itu. Kalau usahakan soal uangnya ulur. Apa yang saya katakan bahwa setelah kita bertakwa kepada Allah, jaga hubungan baik dengan Allah, tetap melaksanakan semua perintah, meninggalkan larangan. Dimanapun kita berada jangan lupa. Kemudian yang kedua tadi itu kita selalu bekerja dengan baik. Kemudian yang ketiga, jaga hubungan baik dengan siapapun. Jaga hubungan dengan siapa. Yang keempat, jangan lupa doa. Doa. Di doa saya rahu kan. Sebenarnya jauh doa merahu kan doa untuk dapat jodoh. Alhamdulillah dapat.
seandainya watirakan ya, itu bahaya nah. Wajar lahinakin nah, Prof, saya sudah cari ini jodoh tapi tidak ketemu-ketemu. Bagaimana kalau Prof saja yang jadi jawab? Tapi untungnya dapat semua. Modus wali. Ibarat jodoh no di HP lawan nanti bara. Ada di bare, Bapak saya bara ke di. Di HP ke. Doa, sebab ini kawan-kawan, kata hadis, kata Nabi, kata Rasulullah, la yaruddul qadra illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah kadar Tuhan itu kecuali doa. Saya sering memberikan contoh. Mungkin di saat saya lahir dulu kan, ketika lahir itu kan sudah ada beberapa yang ditentukan Allah. Rezekinya sudah, jodohnya sudah, ajalnya ditentukan di daerah mana. Sudah ada. Mungkin kadar saya dulu, rencana Tuhan dulu untuk istri saya bukan Ibu Musda, bukan. Orang lain. Karena buktinya apa? Banyak sekali yang mau sama saya. Tapi yang jadi hanya satu. Ibu Musda. Karena apa? Ya Allah, barangkali inilah jodoh saya. Percepatlah pernikahan saya dengan perempuan yang bernama Musda Mulia ya Allah. Inilah orang yang bisa membahagiakan saya. Ya Allah, kabulkan doa. Coba. Mungkin yang lain desa bojo kah? Warang membuat tembe, warang membuat. Serius Oma dibalikin ke ibu. Warang Mbak minta. Kita cari minta. Hah? Hah? Orang yang nggak suruh rahasia. Hah? Pade dalam darah. Ada yang nggak paham. Dema datangnya ke ayah itu minta begini, minta dijodohkan dengan anak perempuannya itu, minta dijodohkan. Tapi kata ayah saya, anak-anak sekarang sudah besar semua, sudah sarjana, tidak mungkin kita atur lagi mereka mencari istri. Mereka sudah punya pilihan sendiri. Luar biasa. Di lain sebuah saya, orang. Yang satu lagi itu dia bilang, datang orang tuanya bilang sama saya, Raya katanya, ini kalau kau mau nikah dengan adikmu itu, semua uang kuliahmu dari kecil, dari pertama sampai terakhir sama kasar kan? Saya memilih dia, saya kembali, dan saya milih dia emas dua. Dia botok ngampu tenggeru. Video lalu akati ocola kita itu nori. Ode Umar untuk lebih kita, Umar ada lebih mata, ke Umar lebih hebat dari Umar siapkan kita itu. Dia masuk dari ilmu kan, ilmu itu kan modal besar, modal besar. Ayat tidak ini. Itu guys saya, kadar Tuhan itu bisa diubah dengan doa, dengan doa. Del erni dong tuh ini kecewa, nu di ore dom nem kelai pendarinya Ustaz Buhari. Hah? Kombi doa sia ke rumah ke Roci tuh itu urusan madal Ustaz Buhari nih. Dikabulkan oleh Allah. Padahal dom kelai wali. Jadi oleh Ustaz Buhari, rumah ke Roci tuh madal oleh erni kan. Akar eda madal dom bahagiakan kehidupan madal berubah di atas itu. Yang dari orang lain berubah. Iya. Kata Allah saya ubah itu. Catatan saya kata Allah dengan si ini. Sekarang saya ganti dengan Erni Jauhani. Bisa. Kemudian apa? Kata Rasulullah, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Tuhan hari ini kecuali doa. Kecuali doa. Jadi doa itu menjadi kunci terakhir. Setelah yang tiga tadi itu, bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga menjaga hubungan baik dengan Allah. Kemudian yang keempat, jangan lupa berdoa. Ini saya berikan, ini adalah kunci hidup. Tapi canda-candanya yang banyak. Tapi intinya adalah dalam kehidupan kita itu, kita jalani kehidupan itu dengan melaksanakan 4 hal. Yang pertama bertakwa kepada Allah.
Yang kedua adalah bekerja keras, kerja sungguh-sungguh. Yang ketiga itu jaga hubungan baik dengan siapa. Jaga hubungan baik itu begini. Saya tahu persis kalau hubungan yang baik itu begini. Misalnya begini. Ya, saya tuh mau angkat Pak Ibrahim terus itu. Oh bagus Pak, orangnya baik. Gitu aja. Kan mereka yang mau angkat jabatan tidak mungkin sendiri, mesti tanya orang, mesti tanya bagaimana pendapatmu kalau ini dari angkat. Dia bilang saya tiba-tiba udah oh itu bagus sekali Pak, katanya gitu. Udah dirangkap orang terus. Karena itu kawan-kawan sekalian, ini bekal hidup kita di perantau dimanapun. Jaga 4 hal ini dan insya Allah dengan 4 hal yang kita jaga ini, insya Allah kita mendapatkan kehidupan yang baik dimanapun. Amin. Kemudian sikap yang lain yang perlu, ketika kita mendapat ujian banyak bersabar. Ketika kita banyak mendapatkan kesuksesan, jangan terlalu hura-hura dengan kesuksesan. Pendeknya kita syukuri apa yang diberikan Allah, kita sabari apa yang menjadi ujian Allah kepada kita. De ujian kianu saya itu kan. De selalu saya peratu lalu sembojo orang maya mempuaki. Rumah mempuak. Dan gomi ke bisa kan berada pewara anak bahkan kan. Coba kira anak. Bisa ada deh. Miki lalu kan. Gomi ke bisa mana itu pewara anak. Pai pewara anak. Untung hawa ke bancu ke dia ponen kayak gitu oleh tiang sana. Anak nahu ke di dunia ke sudah tak tahu berapa ratus ribu. Karena anak itu kata Rasulullah, waladi ada yang anak itu ibnun. Anak yang ibnun itu itulah anak yang lahir dari kita. Waladin itu anak yang lahir dari besar kita yang besarkan, kita yang didik, kita yang ini. Kayak anak Salero be, mana? Anak bebe. Tuh. Itu anak saya itu. Sudah tadi dia sudah datang. Itu anak saya karena saya mendidik mereka. Di anak saya, di orang anak saya berhasil semua kan. Di anak dari dong, mereka kan tiang berhasil itu pakai saya. Dengan saya, baik di luar beli anak, ke beli saya pilih 100 juta, saya dia. Kalau mati pada dom Belanda anak. Wah dom Belanda lihat kisah itu beli itu kan, coba. Di tahapan mau dibawa kan daripada dua anak kan. Sudah aman saja lah itu. Di kondisi kalau saya memaksakan diri agar punya anak, mungkin tidak sebahagia sekali. Mungkin. Dia kira Aisyah udah susah kan? Lau tak ketawa, lau dari lau, midi dari midi. Waradum goda biasa saja. Kan? Kombi weekend toro nang gangnya tahu ambil. Jadi itulah hidup itu, perjalanan hidup. Jadi intinya adalah jaga yang 4 itu. Di mana saja kita berada jaga yang 4. Bertakwa kepada Allah. Karena kawan-kawan sekalian, saya kan terus terang aja. Terakhir ya Ustaz, sebenarnya bukan apa-apa. Maideka ilhamaka Maideka ilhamaka kan? Misalnya kenapa? Dekatang kala ke do ke orang remaja. Dia bisa bayangkan misalnya saya berkunjung kemana-mana, berarti minta tolong doain aik. Itu remaja ke saya. Coba saya ini yang dosen profesor, rahau oi doa. Di pala malu si hajat kan. Dia main lo dia ayu, nakin. Mai mau pola lo Pak ini doa ke bagi. Itu akan dia itu. Dia langsung sembuh. Ada untung merahau jadi laina anak gadis dong sempela pancak FM lain. Jadi alhamdulillah ilham Allah itu luar biasa. Ustaz Buhari memang sering kali nggak ikut di hari kakek. Gome Ustaz Buhari jaga itu silaturahim dengan banyak orang. Ini manusia yang menurut saya silaturahim itu luar biasa. Sekarang saya selalu bilang sama dia, jaga itu kebiasaan itu untuk silaturahim sama siapapun.
Di mana acara ketawa, mana Ustaz Buahlian, mana ketawa itu luar biasa. Dan saya melakukan itu dulu setelah ini sibuk ini sudah tidak sempat. Nggak itu di hari kakek teruskan aja. Itulah yang membawa keberkahan. Dan harga saya terus terang aja. Kadang-kadang bingung. Ijak 2 tolong 4. De ATM ke saya ikut 2. ATM. Warang ATM kelas 1, warang ATM kelas 2, warang ATM kelas 3, warang ATM kelas 4. Suatu saat ATM kelas 3 deh boleh. Toil hidup saya, nggak dipakai. Kamu cek ini isinya. Seingat saya dulu mungkin sudah habis itu sisanya kan administrasinya kan setiap bulan kan. Habis itu bisa habis. Ingat saya dulu masih tinggal beberapa ratus ribu. Coba cek. Dia bilang Persia Bapak, ini hasil pengecekan saya di ATM bisa. Dia awal saya 25 juta. Dengan itu dia coba masalah kartu pipi. Siap. Hanya saya ke Bank Mandiri, cek di Bank Mandiri, nggak bisa lagi Pak, sudah agak lama ini transferan, harus ke kantor cabang ya. Coba dicek ke kantor cabang ya. Kepala saya dari awal boleh, ban PT. PT on nefas saya kira ini. Urusan Pak Dokter rakyat ban PT. Dom naik ban PT. Bagi-bagi terus buat Bagi singgomi ATM kan tilo dikani kan bagi gue si ATM kan tilo. Pakai isi baja pertama. Cia teh. Eden hone si bade rahasia mori kalau sudah begitu tuh rezeki dari mana-mana. Silaturahim itu memang membawa rahmat. Silaturahim itu menolak bala. Depala ada juga yang lain. Nah oke saya mai dekan tok rona anu lah. Au dom suku wei boleh. Ada yang lain dia temu suku wei kan. Alesio. Odong boda. DKB ni bilang buah, KB ni bilang buah. Cara sip sebuah KB, dia mati bawa nala ese, mati rongga. Dia aguran KB nak enggak? Lain KB. Kabel. Lain KB, ibu tak lihat. Kabel. Orang lain bojo, dalam kabare. Oke, uno de KB, de akhirnya dalam kabare itu. Karena aku bikin bojo di Bekasi ya boleh. Acara begini. Gaya lah pak dori umah dom tak umah ya. Di tawar warna wudut kami nggak sih lah. Mana sudah lo? Menjadi dodong kelihatan di sana hari ini. Saya mana kena? Deyon toy laut warna. Dan doang kemarin dong, kecampur kayak bojo, lo kecampur kayak Indonesia. Deh dong mahan itu kan dia kan tidak sadar kan. Dodok warna wudhu kita ngajar saya. Dia barang tuh kalau tipe nalar deh dong. Dede dohone isi senamori, hilangkan 7 penyakit hati. Hilangkan. Oh lau bunyi ceramah itu orang. 7 kabel. Itu doh tanda doh karena ilmu orang ini nanti mai lalu. Dan hanu boleh. Jadi ini sekaligus saya ajarkan ke adik saya mengenai hidup kita ini tidak boleh seuzon. Tidak boleh seuzon. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik sama kita, bilang aja dia belum tahu saya. Atau kita katakan saja dia itu lupa itu, dia lupa. Dan karena saya, kita lihat ini, alhamdulillah.
Itu satu. Yang kedua, jangan hasad kepada orang lain karena nikmat yang berlebihan pada orang lain. Dia mau pusing 7 keliling. Kan itu kata Nabi, la tanzuru ila man huwa fawqakum, uzzuru ila man huwa asfalakum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu. Ketika kita punya rumah, alhamdulillah. Tengok yang kiri, masih ada juga orang di bawah kita. Syukur kita masih punya lebih baik daripada kita. Jangan iri. Bahwa jangan sombong. Jangan sombong. Dan naik kakek saya, ampo tentang kau setok itu. Desa kok penereke nang dolar. Iya. La haula wala quwwata illa billah. Dan itu penyakit hati yang berat. Jangan sombong. Kemudian yang keempat itu jangan bohong. Jangan bohong. Ya. Kemudian yang kelima, jangan suka marah-marah. Jangan suka marah-marah. Dan harga saya tipur iyo kumbani ibu tipur. Banis na udah anu, banis na cengkalo, ngomong aku mana dokter. Hah? Berarti pernah aku di staff juga itu kalau ada staff yang salah tidak pernah sama saya panggil baik-baik. Saya saudara melakukan ini ya, gini-gini dia apa? Kenapa? Lain kali kan. Dokter lain dengan hai sancal aku dari dalam. Saya tidak boleh marah-marah. Marah boleh tapi marah-marah tidak boleh. Itu hati tidak tenang. Yang ini jangan pelit. Jangan pelit. Ini kalian nih. Jangan pelit nih. Jangan pelit. Hanya Neva betul. Tolong buat apa loh? Maka pidu kain deh, ndai ke kalau memang mengerjakan sesuatu dosa pakai biasa. Kalau kita mengerjakan sesuatu itu baik menurut orang biasa saja. Depai dalam nahu ketindakan siang itu sombong tuh. Naudzubillah min dzalik. Jangan pamer lah kalau ada sesuatu ini. Itulah yang membuat hati jadi tenang. Dan nahu kayak saya, nggak malu ibu kan? Kalau cari ada hajar lampura. Ternyata ibu cerita. Dia udah usia, katanya orang malu. Itu orang yang orang malu, teman. Dia mori ketiba susah. Bawa sila Tuhan lingga ketiba untuk mengirim malu. Saya ketiba ibu 5 menit aku harus kita. Ake kan tuh lingga lah ake. Malu lalu tiba orang Tuhan. Aku karena meci bagai karena meci bagai sih. Gampang tidur. Saya kalau ke Makassar 2 jam, itu saya bisa tidur di pesawat 2,5 jam karena ancang-ancangnya kan setengah jam. Atau ngori do kekente selepe kan? Madan hone malu, di malu nanti bunyi itu kalau mau turun di bola kan? Lau SMA 8 jam, 9 jam itu saya tidur 9 jam. Nggak pernah bangun. Kalau dikasih bangun makan. Suatu saat dari Hong Kong ke Amerika sama ibu 16 jam. Dia maru ini malah 16 jam. Nah ibu katanya tidur apa? Kamu ini kemana sih? Jangan ganggu saya. Tidur. Dia 16 jam. Hanya bangun makan, habis makan tiduran. Dia punya telah maru naik pesawat berjam-jam. Jadi itu. Karena apa? Dia takut mati, dia takut pesawatnya jatuh. Saya posisinya pesawat, dia mau pesawatnya jatuh, mau pesawat apa, ada pikiran. Karena apa? Sikap tawakal sudah dalam hati. Sikap tawakal sudah. Karena sifat-sifat hati ini ternyata analisis saya, nggak isi Nabi ke Bukhari, iya rupanya penyakit hati yang besar. Iya kumbal zanna, iya kumbal kaziba, iya kumbal hasada, iya kumselaare. Memang rupanya penyakit yang berat. Dede ke Cina yang menyebabkan saya ke mau tahu warasi betul pilih boiro. Gak usah datang sama saya, tinggal telepon.
Wah, madake pilih woi ke, de woi mah be. Woi mah esero, woi mah awal, woi mah bohana. Tiap hari sudah cek woi, ada woi kota nih. Ada woi kelai. Mah be mah pilih deh, mawanan, mawan mesen, mawan. Sudah. Dewati kone pehel ngarar, awan badeo kan. Wati si patar ya, mesti pehel ngarar. Itu apa ya? 10 menit dia telepon pada. 10 menit kemudian dari tadi Prof sembuh gitu. Mana? Karena larinya ke atas dengan kabel yang 7 itu diantar lagi oleh kabel yang 7 itu ke yang bersangkutan. Akhir kali Pak Gurmei dipuringan cerita saya. Saya olong helos capi ber. Iya Pak. Dain tua kalau esere kira-kira 2 tahun lalu. Capi siap ke orang baang kok itu gitu. Kakinya sudah banyak dimakan anjing kan. Rupanya capi ini dikejar oleh mereka masuk perangkap. Tapi herannya kenapa pencuri tidak memotong? Tidak dipotong, disembelih itu sapi. Hanya diambil bawa turun ke pesantren. Semata waras sudah malhalang, ini sudah dawaka dan lagi kan sembelih. Karena kalau sudah tangkap sapi di sana itu tidak ada istilah kembali, itu langsung dipotong, dibelah-belah itu, dipotong-potong kan baru dijual di Alibanteng. Tapi kali ini tidak. Enggak ini tua, the profesor sembelih capi nggak bisa, sembelih saja itu sapi. Sapinya sudah tidak kuat lagi itu. Sapi itu hanya begini tuh sebaring di tanah. Di bawah sedia cila nih sudah lengkap, sudah digali juga tempat anunya. Saya, walaupun makhluk ada di sapi ini, saya rasanya iba terhadap sapi. Kasihan. Dia lain tua marah, guru marah. Iya. Dari di guru, ayah, ibu, guru. Saya ini rasa iba sekali sama sapi. Ada apa? Belum pernah saya merasa iba pada hewan yang saya mau potong kecuali ini. Ada apa? Dia bunda lawan dia profesor bisa. Dia mata muncul awal gitu. Itu dia capi bunga dore, dia lihat cila, kan saya. Betul. Ndak kita manusia, aki kebanggaan kayak saya. Capi gitu. Paidang gomi ake maka longgo aten hau gomi ini. Gomi ke warna em. Ini yang mus sembelih hau gomi ini. Berarti kamu ini masih mau hidup. Tetapi bagaimana caranya kamu menunjukkan kepada kami bahwa kamu masih mau hidup? Tunjukkan kepada saya. Habis ini kamu bangkit dari baringmu. Dihantam saya cilat. Abu Wara ahli masjid warna merah tuh. Sudah siap dipotong. Ditempul lah, orang orang capek hantar nak kita. Ode kerukun lima saja. Setelah itu dia gerakkan kakinya. Depan pendek kiri. Orang maaf saya, mungkin di sembunyi dalam beberapa saat nanti, makin dari dongkong namun. Dia kiri pendek lah siapa. Dia nggak hidup pakai subhanallah. Oleh kiai, dia luar biasa ini profesor ini, luar biasa. Itu pendek loh. Dia aku hemat guru nih, aku dari dulu mata ke, aku tembus adalah perasaan capi. Ya bunda lawan dulu, jangan dipotong lagi. Dia capi ke, kira-kira gay mulai dari capi ke, main datang dulu. Dia aula sapi itu, cium tangannya pagi. Dia wali lepas bedul subhanallah. Ternyata profesor sudah bisa bicara dengan sapi. Dalam hati saya, siapa dulu dong yang punya anak ya? Bayangkan kaget semua ahli masjid yang menyaksikan itu. Profesor Indonesia sudah bisa bicara dengan sapi. Dia sampai akhirnya dekat saya dorong kemudian mencapai 9 menit. Orang Ghana terus, dia sampai akhirnya Ghana. Ghana. Andai engkau pasang KB deh. Ini kawan-kawan apa ini saya katakan bahwa kita itu dalam kehidupan ini hati harus bersih dari kotoran-kotoran. Tidak usah iri, tidak usah dengki sama orang, tidak usah ini. Memang dai taki kan itu yang biasa itu kita tidak ayat itu. Karena itu maka pesan saya yang 4 tadi lakukan yang keempat. Yang keempat tadi adalah doa.
itulah yang kunci kehidupan. Kemudian setelah itu sikap kita terhadap kehidupan bersabar dan bersyukur. Warasi coi, warasi makira hanude, warasi hal-hal tidak menyenangkan, sabar. Sambil kita memperbaiki diri. Kalau kita juga mendapatkan nikmat yang banyak, jangan juga terlalu hura-hura dengan nikmat. Ini yang perlu kita jalani dalam kehidupan kita di rantauan ini. Jaga silaturahim itu jangan lupa. Kemudian kita bekerja keras menurut pekerjaan kita masing-masing. Saya kira itu. Terlalu panjang saya ceramah. Beda tio colali belas. Beda deh. Dua seminggu kamu orang. Seminggu ke doang enak dia berair ada. Dia apa mulai mesti beda nih. Saya kira sekian dulu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.